Akhirnya di Malaysia itu udah 2 kali, Thailand sekali, Singapura sekali. Itu program exchange juga? Iya, exchange. Pelajar kah atau apa? Iya, karena mikir, Dek, kamu tuh nggak pernah keluar Jawa. Kamu nggak Aceh ya, Dek? Kamu nggak pernah keluar Jawa. Tiba-tiba kamu langsung ngambil ke luar negeri. Emang bisa, emang gini. Dan aku meyakinkan sama orang tua aku. Jadi kebanyakan orang mikir, aku pengen ini, tapi dia masih rebahan. Dia masih, masih terus nggak pede dengan diri dan lain sebagainya. Dan itu bisa berdampak buat diri dia sendiri. Dan disitulah aku kayak konsisten bahwasanya pemuda dari Aceh kok bisa sih ke Jawa Barat. Iya kan? nih, keren Jadi, banget. aku tuh punya pemikiran gini, di mana bumi dipijak, disitulah aku harus berkembang. Aku aneh teh, inspirasinya dari mana? Inspirator itu dari orang jalanan teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Iwan Mandala, kembali lagi di program Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Kali ini ditemani bersama aku Halimatus Sadiah dan juga ada narasumber yang sangat luar biasa dan kebetulan ini sudah hadir nih Iwan Mandala. Boleh kita sapa dulu kali ya. Halo Kang Dedek. Salam hangat. Ini aku manggilnya Akang, Boleh Kakak panggil atau apa? Akang, boleh panggil Didi. Bisa. Akang aja kali ya. Boleh. Oke nih, sebelum Iwan Mandala lebih kenal jauh, kayaknya boleh deh dari Kang Dede untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Teh Halima. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dede Aulia Akas yang merupakan pemuda dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam yang hijrah, tanda kutip hijrahnya itu sedang menempuh pendidikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan mengambil jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat dan saat ini Teh udah semester 4. Semester 4, oke. Berarti ngerantau dari Pulau Sumatera ke Jawa Barat. Jawa Barat. Untuk Tapi bisa bahasa Sunda nggak? Udah hampir 2 tahunan, tapi bahasa Sunda belum terlalu. Tapi Belum basic terlalu. udah. Basic ada lah ya. Kalau ngedenger Betul. tuh ngerti, cuman kalau ngomong Iya, masih betul. canggung kan. Masih canggung Gak tahu sedikit. gitu ya. Terus kalau dari Kang Dedek, dulunya asal sekolah SMA-nya di mana nih? Dulu waktu SMP SMA aku tuh dimasukkan sama orang tua ke pondok selama pondok pesantren? 6 tahun. Oh, Masya Ya, Allah. Jadi 6 tahun di pondok. Terus pas mau ngambil universitas yang bukan Islam, Ya. nggak diizin sama orang tua. Jadi orang tua saranin untuk ngambil Mesir kalau nggak di UIN. Terserah UIN apapun yang penting di Indonesia gitu. Oh, pernah sempat direkomendasi ke Mesir? Iya, ke Mesir, cuman jauh banget dari orang tua iya. dan bahasa Arab kan lumayan susah nih kan Iya. Teh. Dan ya udah jadi direkomendasiin untuk masuk UIN gitu. Di Bandung. Nggak taunya lulus di SNBP tahun 2023. Oke. Nah, selain dari kesibukan kuliah, Kang Dedek ada nggak kegiatan-kegiatan di luar atau ikut organisasi atau pernah jadi pemateri atau ikut lomba-lomba? Nah, itu ada nggak, Kang? Oke, kalau misalnya untuk itu, alhamdulillah pastinya ada. Karena aku emang anaknya tuh nggak bisa diem. Oh, nggak bisa diem. Dari SMA walaupun di pondok, itu kan nggak bisa megang HP. Iya. Jadi itu udah menggelutin keluar dari zona nyaman. Karena menurut aku zona nyaman itu merupakan hal yang membuat aku banyak banget mendapatkan pembelajaran. Jadi apapun yang orang lain misalnya dia jadi pemateri, aku langsung gas. Dia ngisi di sini atau enggak dia ikut ini, aku langsung gas untuk ikut. Karena menurut aku disitulah tempat ajang untuk aku berkembang gitu Teh. Jam terbang kamu jadinya juga makin banyak gara-gara Iya, dari betul. undangan, Iya, tawaran betul gitu. banget, Tapi ya. pernah nggak kayak diundangnya tuh jadi pemateri yang memang kayak khusus ini khusus itu atau memang Dedek tuh pengennya di bidang yang Dedek mau aja atau gimana? Aku kebanyakan di bidang Islami Teh. Oh, Islam. Karena terbranding di sosial media tuh Islami. Jadi Islami. orang-orang mengundang aku tuh kebanyakan di Islami. Tapi it's okay, nggak apa-apa karena kebetulan background aku UIN juga gitu kan. Iya. Nah jadi ya sambilan jadi Islaminya tuh nggak Islami banget, tapi tanda kutip yang modern yang bisa diterima oleh khalayak ramai, baik itu pemuda, baik itu orang tua dan lain sebagainya gitu Teh. Karena kan di Aceh juga ini ya, Islamnya itu juga tinggi Syariatnya ya. kuat banget. Masya Allah, keren banget. Jadi makanya Dedek tuh dapat tawaran yang emang Betul khususnya banget, di Teh. bidang keagamaan gitu. Banyak gitu kan Iya, ya. setuju. Oke. Nah, untuk mencapai
apa ya, pengalaman-pengalaman kayak dari tawaran-tawaran itu ada nggak sih ceritanya gitu untuk memulainya? Oke, kalau untuk memulainya Teh, jadi itu aku pernah sampai di titik pertama kali tuh di SMA, itu titik kegelapan, yang mana aku nggak tahu arah tujuan aku di mana. Ya disitulah aku pernah Teh di waktu SMA itu nggak dijadiin panitia, nggak dijadiin apa ya, anak paling emas gitulah di pondok pesantren gitu kan. Cuman aku tuh udah antusias sendiri. Gimana caranya aku harus bisa membuat diri aku tuh tidak hanya bermanfaat untuk diri aku, tapi banyak orang. Nah disitulah aku mengeksplor diri aku. Pertama aku mengetahui dulu apa sih yang aku suka gitu. Oh ternyata aku suka public speaking, aku suka ngomong, baik itu jumpa sama orang baru, baik itu depan kamera dan lain sebagainya. Disitulah aku kayak menggelutin event-event yang diadakan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan alhamdulillahnya dari semenjak SMA Dede ikut ini ikut itu dan sempat diundang dan juga di fully funding di beberapa negara baik itu di Malaysia, Singapura, Thailand dan juga Turki. Wah, pernah ke luar negeri juga, exchange gitu? Iya, exchange gitu. Dan awalnya nggak nyangka ya Teh, itu melalui personal branding, cuman untuk menggapai itu nggak mudah pasti. Banyak banget tantangan yang harus dilewatin. Nah, untuk apa sih kayak dari lomba-lomba itu pernah nggak Kang Dedek kayak ikut-ikutan lomba apa gitu? Kalau untuk lomba aku kurang Teh. Tapi lebih banyak untuk kayak exchange, pertukaran pemuda, pertukaran pelajar gitu-gitulah. Tapi kalau misalnya untuk lomba karya ilmiah atau nggak cerpen itu aku nggak ada basic dalam bidang itu. Tapi gitu. keren sih bisa ke luar negeri. Udah kemana aja nih Kang Dedek? Dulu first time itu di Turki. Itu apa, program apa itu? Pertukaran pelajar pas di Turkinya itu fully funded gitu kan. Fully funded. Nah itu pas SMA. Jadi udah ikut program itu, aku ketagihan. Ternyata seru banget gitu kan. Jumpa sama orang-orang yang di atasan aku yang mana pikiran mereka tuh terbuka banget, memberikan pengalaman kepada aku yang sangat luar biasa banget gitu kan. Jadi disitulah aku mengeksplor lagi diri aku pas masuk kuliah di UIN ini. Kayak aku ya nggak cukup deh cuma sekali. Jadi aku pingin lagi ikut-ikut dan alhamdulillahnya bisa selalu keterima. Dan sempat juga nggak keterima, tapi it's okay. Aku tetap terus mencoba. Akhirnya di Malaysia itu udah 2 kali, Thailand sekali, Singapura sekali. Itu program exchange juga? Iya, exchange juga. Emang ada program khusus kayak apa gitu? Kebetulan pembelajaran exchange. Itu sekitaran 1 mingguan kalau nggak 14 harian lah. Tapi untuk bahasa kan ke luar negeri berarti yang didominanin tuh apa? Inggris atau? Inggris sih palingan. Tapi kalau misal, aku tuh biasanya bahasa Inggris nggak terlalu bisa Teh. Cuman aku modal berani aja gitu. Cuman ya itulah, aku walaupun nggak bisa bahasa Inggris, tapi aku menunjukkan nih kepada pihak mereka apa sih yang membuat mereka tuh menjadi daya tarik dan membuat mereka dibutuhkan gitu. Misalnya mereka membutuhkan, walaupun ini nggak bisa bahasa Inggris, tapi butuh nih untuk bidang-bidang konten dan lain sebagainya. Dan disitulah aku kayak mengeksplor membranding diri aku, saya bisa ini dan diterima oleh pihak merekanya gitu. Masya Allah, keren banget Kang Dede. Tapi apa sih namanya, kalau misalnya kayak mencoba untuk keluar negeri itu ada support dari orang tua juga atau kebetulan gimana? Alhamdulillahnya ada tapi pas awal-awal itu kayak nggak diizinin. Karena apa? Jarak atau apa? Ya, karena mikir, Dek, kamu tuh nggak pernah keluar Jawa, kamu nggak di Aceh ya, kamu nggak pernah keluar Jawa, tiba-tiba kamu langsung ngambil ke luar negeri, emang bisa, emang gini. Dan aku meyakinkan sama orang tua aku, bisa, maaf Pak, aku yakin, aku bisa. Dan itu dibimbing ya sama tim-tim lainnya juga, dan aku nggak sendirian. Dan aku membuktikannya, sebaliknya aku selamat tanpa ada licet sedikit pun, tanpa ada pemikiran-pemikiran apapun. Dan alhamdulillah orang tuh kayak bangga, lah kok bisa sih kamu kembali bisa selamat lagi gitu ya. Jadi bisa apa sih, ada jejak di luar negeri juga, karena emang pengalaman di sana tuh kan lebih banyak juga, ketemu dengan teman-teman baru gitu ya. Nah, untuk strategi mencapai penghargaan seperti itu, tawaran-tawaran kayak tadi ke luar negeri, ada nggak sih strateginya? Tapi tunggu dulu jeda kita setelah yang satu ini. Yo. Betul. Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Tetes demi tetes basahi jalanan kota ini.
Dengan dirimu ku di sini, sederhana tapi berarti. Senyummu tetap melingkari, teduh tapi beri. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Oke, Imam Mandala tadi sempat kejeda nih. Nah, tadi kan kita bahas strategi. Nah, Iya. dari Kang Dedek sendiri ada nggak sih strategi atau kebiasaan Kang Dedek supaya bisa mendapatkan pencapaian sampai seperti itu gitu waktu itu? Kalau misalnya untuk strategi aku cuma satu poin teh. Apa tuh? Pertama aku tuh meriset. Riset. Jadi pas aku mau bangun tidur nih kan, aku terus memikirkan hari ini mau ngapain, Iya. target aku ngapain, dan harus tercapai atau enggak. Dan mau tidurnya lagi, aku riset kembali. Kira-kira yang aku pikirkan tadi pas mau bangun tidur, kira-kira udah berapa persen gitu. Dan itu harus positif semua. Misalnya, dalam satu hari itu harus nge-gym, dan harus ngisi pemateri, dan kuliah, atau enggak kerja, dan lain sebagainya. Dan itu harus benar-benar aku memaksimalin. 90% harus tercapai semua. Nah, ketika sesuatu itu aku konsistenin, itu kayak ngebawa banget ya. Berdampak banget untuk diri aku, kayak seakan-akan segala mimpi-mimpi itu yang aku pikirkan tuh kayak ngikut aja gitu. Iya. Jadi kebanyakan orang mikir, aku pengen ini, tapi dia masih rebahan, dia masih masih terus nggak pede dengan diri dan lain sebagainya, dan itu bisa berdampak buat diri dia sendiri. Dan disitulah aku kayak konsisten bahwasanya dari segi keseharian produktivitas itu membantu aku untuk bisa menguatkan kalau misalnya itu berpengaruh untuk pencapaian-pencapaian yang telah aku capai teh gitu. Berarti kayak apa ya namanya ada to-do list gitu Iya, ya to-do untuk list, betul. daily Betul kamu banget. gitu ya. Nah tadi kan dari Kang Dede itu cerita kayak apa sih studi exchange gitu kan ke luar negeri. Tadi itu aku sempet penasaran dari awal ini Kang Dede udah pakai selembang duta Iya. pendidikan ya. Duta pendidikan ya. Nah boleh nggak sih ceritakan awal mula Kang Dede mendapatkan penghargaan duta pendidikan itu gimana tuh caranya? Aku pun nggak expect sih teh. Iya, jujur. gimana tuh? Oh, Udah pasti nggak expect juga dia. Karena ini kan duta pendidikan Jawa Barat. Iya. Aku pemuda dari Aceh. Kok bisa sih ke Jawa Barat? Iya gitu kan? nih, keren Jadi banget aku nih. tuh punya pemikiran gini, di mana bumi dipijak, disitulah aku harus berkembang. Jadi kayak nggak ada hambatan. Kamu misalnya nih orang Aceh, terus kamu pergi ke Jawa, kamu nggak bisa berkembang. No, kamu nggak boleh punya pemikiran seperti itu. Dan disitulah aku kayak cari-cari informasi nih teh di sosial media. Apa sih yang prestasi yang pingin aku gapai di tahun 2025 ini? Rupanya duta pendidikan Jawa Barat ini. Terus aku ikut. Dan alhamdulillah lulus teh. Berapa tahap? Di situ ada tahap uji talent, wawancara, terus ada juga tahap SGD dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya sih terlawatkan gitu. Dan aku pas sebelum talent dan juga wawancara itu aku telepon orang tua dulu. Izin atau Iya, minta doa? minta doa sama orang tua. Itu kayak bener-bener aku kayak ngambil kunci dulu dan aku baru membuka pintu itu. Jadi kayak orang tua tuh bener-bener kunci segala hal. Ya bukan Iya, support gitu. ya biar Iya, bener anaknya banget, bisa Teh. bisa mendapatkan penghargaan sampai saat ini juga. Dan terus ada karantina teh. Karantina berapa ini? 3 bulanan, Oh, 3 offline bulan. sama online. Dan itu aku lewatin satu persatu. Ada Starfall juga. Cuman ya gitulah kalau misalnya kita ikut-ikut ginian. Tapi inilah bener-bener kita harus terbranding diri kita menjadi jati diri itu yang baik gitu. Nah terus udah gitu ada karantina, aku ikutin teh tahap-tahapannya, kriteria yang mereka butuhkan dan lain sebagainya. Aku masuk ke runner up, alhamdulillah. Runner up ketiga? Iya Atau, ketiga. oh, Ketiga. ketiganya. Makanya aku nggak expect. Wah keren banget sih. Tapi itu dari berapa orang awalnya? Dari pertama dari 100-an lebih itu pendaftaran awalnya, terus disaring lagi jadi 50-an orang. Dari situlah 50 orang itu kita harus bersaing
putra dan putri. Itu berarti tentang pendidikan ya? Iya, tentang pendidikan. Semua hal yang tentang teori pendidikan itu harus semuanya bisa dikuasai. Iya, benar Makanya bisa banget. sampai saat ini. Wah, keren banget ya Dedek. Alhamdulillah. Pendidikan. Terus kalau apa namanya kayak dari Dedek tuh ada nggak sih pola belajar dari Dedek sendiri kayak supaya bisa menjadi duta pendidikan itu gimana? Aku kalau misalnya untuk belajar itu, aku kurang suka kalau misalnya baca buku dan atau enggak video. Aku tuh pengen langsung pure jumpa sama orang. Oh, iya. Jadi kayak misalnya aku nggak pilih-pilih teh jumpa sama orang, mau ke orang biasa, orang petinggi dan lain sebagainya, tetap aku harus bisa mengambil ilmu dia tuh apa. Misalnya nih, ada pertemuan sama teman-teman aku gitu kan. Padahal dia orangnya biasa-biasa aja gitu kan. Nah, ketika aku jumpa sama dia, aku udah berpikir apa sih yang harus aku ambil gitu. Baik itu dari segi pola pikir dia, yang kritis dan atau enggak yang ide-ide dia, dan itu aku harus ambil. Dan ketika aku balik ke kos, itu aku tanamkan atau enggak aku catat. Dan itu menjadi ilmu yang berharga. Dan Tete tahu sendiri kan, ilmu itu kan nggak hanya di ruang lingkup kuliah saja. Akan tapi di luar kuliah itu bakalan lebih berharga, kalau lebih banyak juga kalau misalnya kita bisa mematangkan itu lebih baik lagi gitu Teh. Nah, selain dari duta-duta, Dedek pernah nggak kayak dapat penghargaan apa gitu? Brand Ambassador juga Brand pernah. Ambassador, Terus Duta Siswa Indonesia juga pernah. Oh iya, keren banget. Habis itu apalagi ya, Duta PBAK pas awal masuk ke UIN SGD, itu langsung lulus di Duta PBAK dan itu langsung foto sama rektor Teh. Masya Allah, rektor baru? UIN yang lama. Oh, yang lama. Jadi pas aku sebelum masuk ke UIN, aku tuh berpikir, ingin deh, iseng doang ya Teh, iseng doang pas lihat Instagram di ada foto rektor, pingin difoto sama beliau petinggi gitu kan. Terus tiba-tiba terbawa aja gitu kan, ikut Duta PBAK dan lain sebagainya, dan aku menang ke winnernya pertama. Dan itu langsung keren dari beribu mahasiswa nih. Dan perwakilan dari humas semua masyarakat. Keren ya, keren Kang Dede. Berarti emang mewakili kedutaannya tuh alhamdulillah banyak banget Kang Dede ini. Nah, kira-kira Kang Dede ada nggak sih inspirator atau motivator nih bagi Kang Dede untuk hidup Kang Dede supaya Dede tuh memang ada patokan atau acuan agar setiap kalau melakukan sesuatu biar semangat kayak gitu. Tapi tunggu dulu, kita jeda setelah yang satu ini. Nah, bahas tentang inspirator dan motivator dari Kang Dedek. Kira-kira siapa nih motivator atau inspirator Kang Dedek sendiri? Kalau jujur kali ya Teh, banyak orang menginspirasikan tokoh-tokoh yang sudah ternama, gitu. Dan tentunya poin pertama itu adalah orang tua. Itu mereka mengajarkan aku dari kecil dan bisa mendidik aku sampai besar. Aku aneh Teh, inspirasinya dari mana? Inspirator itu dari orang jalanan Teh. Orang jalanan tuh yang pemulung gitu. Aku di Aceh itu jarang banget ngelihat orang pemulung. Jadi pas aku ke Jawa, aku culture shock ketika sampai di bandara, keluar dari bandara menuju ke Bandung. Itu pas naik Gojek, aku melihat pemulung itu beda Teh. Ketika vibes aku melihat di TV, di sosial media dibandingkan sama pure langsung gitu. Dan aku kayak ngerasa apa sih yang membuat mereka itu bisa seperti itu gitu. Apa sih yang membuat dampak mereka bisa seperti itu. Dan aku kayak bener-bener terinspirasi dalam diri aku. Dek, kamu jangan bawa waktu selama masih muda. Gitu kan. Semua yang kamu masih muda, kamu tuh bisa mengeksplor sebanyak-banyaknya gitu. Kamu jangan sampai seperti orang-orang yang di situ. Kita kan nggak tahu ya Teh ya. Tapi kita nggak bisa ngejudge mereka tuh jelek ataupun apa gitu kan. Tapi kita harus bisa nih memikirkan diri kita harus bisa menjadi orang sukses, orang yang bermanfaat buat diri kita dan untuk orang lain gitu kan. Dan aku berharap setiap melihat mereka tuh kayak sedih pastinya ya Teh ya. Dan seakan-akan pingin banget kayak nolong, cuman banyak banget gitu kan. Ya aku kayak bersyukur banget selama masih muda, gapai apapun sebanyak apapun gitu. Jadi janganlah sedikit menggapai tiba-tiba kayak merasa udah cukup di situ aja, enggak.
kalau bisa explore sebanyak-banyaknya gitu. Berarti emang kuncinya sih karena Iya. kita lihat yang di bawah, kita harus bersyukur Iya, nih bersyukur dan bisa banget. harus mencoba yang baru supaya Bener kita banget, bisa Teh. berkembang. Iya, bener banget, gitu. Nah, pernah nggak Dedek mengalami kayak hal tersulit atau kegagalan dalam kehidupan Dedek? Kayak misalnya contoh kayak mengikuti beberapa kompetisi kayak gitu, pernah nggak Kang Dedek? Pernah. Nah, itu gimana tuh? Kalau misal kompetisi kan saat ini era digital ya. Iya. Jadi tuh kebanyakan setiap ujian itu pasti disuruh video. Iya, Video bener. buat video kreatif. Jadi itu aku kesulitan Teh. Karena aku nggak mungkin kan nyuruh teman aku karena mereka ada waktunya juga kan. Jadi Iya. kayak ya udah aku kadang-kadang langsung ngambil diri aku sendiri kayak pakai tripod. Jadi teman aku yang benar-benar teman sejati menemani aku mengambil video tuh tripod aku. Jadi kayak mandiri aja nih bisa nih inisiatif gitu sendiri. Aku beli tripod itu yang pertama sampai hancur Teh saking kepakainya gitu. Terus yang kedua hampir juga, terus yang ketiga udah hampir 3 tambalan tripod gitu. Tapi Itu bener-bener. untuk kegagalan-kegagalan tersebut yang bisa dapat Dedek diambil pembelajarannya gimana tuh? Aku mengambil pembelajaran makanya jangan terlalu mengharap sama orang lain. Bener-bener. Jadi orang lain nggak bisa memberikan kepada dirinya tuh untuk kita sepenuhnya gitu kan. Diri kita, diri kita. Yang mana diri kita tuh harus bisa membawa diri kita mengolah segala hal, baik itu tugas, baik itu ujian yang kita hadapi dan lain sebagainya gitu Teteh. Oke, keren banget ya Kang Dedek. Nah, kira-kira nih Kang Dedek ada nggak tips buat Ihwa Mandala supaya bisa produktif, supaya bisa berani untuk mencoba hal baru? Kira-kira ada nggak untuk tips buat Ihwa Mandala? Oke. Kalau tipsnya nih ya, pokoknya kalian ingat aja goals yang ingin kalian capai. Iya. Misalnya kalian sebelum pergantian tahun 2025 ini kan, sebelum pergantian tahun, kalian harus udah list pingin menjadi orang hebat, atau nggak pingin menjadi pemateri di tingkat nasional atau nggak internasional. Nah, itulah kalian harus ingat goals itu. Nah, ketika kalian sudah mulai, tiba-tiba kayak down. Kok aku kayak nggak bisa ya gitu. Dan kalian harus memikirkan, buat apa kalian udah mulai, tiba-tiba kalian mengakhiri gitu. Bener-bener. Jadi kalian mulai aja dulu. Kalau misalnya hasilnya nggak baik 100% ya, itu bakalan menjadi batu loncatan gitu. Maka mencoba, pasti bakalan mendapatkan titik terangnya gitu Teteh. Keren-keren. Intinya mencoba, mencoba, berani gitu ya. Bener banget Teteh. Nah, ini kan lagi bulan Ramadan ya Kang bener-bener, Dedek. Masya Allah. Kira-kira dari Kang Dedek ada nggak sih makna Ramadan tersendiri gitu bagi Kang Dedek, atau bagi Kang Dedek hakikat Ramadan tuh gimana sih? Oke. Hakikat Ramadan, pastinya kita kan manusia ya Teh ya. Iya. Yang tiap hari banyak banget dosa gitu kan. Iya, benar. Mungkin Ramadan ini merupakan ajang, kalau kita bilang ajang event kita untuk membersihkan segala dosa-dosa kita. Walaupun di bulan Ramadan ini pasti Teteh ada maghribnya juga ya Teh ya, pasti ya. Pasti ya, Tapi apalagi kita harus Gen Z bisa, ya. apalagi Gen Z gitu kan. Tapi kita harus bisa menguatkan diri kita sebaik mungkin di bulan Ramadan ini, harus bisa membersihkan segala dosa-dosa kita. Untuk amalan kita diterima atau enggaknya, yang penting kita sudah meyakinkan kepada Allah, ya Allah, ini hamba kamu yang selalu buat dosa ketika di lain Ramadan. Aku berharap ketika Ramadan ini sucikanlah segala dosa-dosa aku ya Allah gitu. Oh ya, karena kan di bulan Ramadan pasti Allah maha pengampun ya bagi orang-orang yang pengen bertaubat kayak gitu kan. Jadi khususnya untuk Ihwa Mandala juga teruslah untuk melakukan kegiatan yang positif di bulan Ramadan, ngaji kah atau kajian-kajian itu Banyak banget lumayan ya. Nah, ini sebelum mengakhiri program Sarmada kali ini, ada nggak nih closing statement untuk Kang Dedek? Closing statement apa itu ya? Apa aja lah untuk Ihwa Mandala gitu. Oke. Soal closing statementnya, kalian jangan hanya jangan hanya berfokus pada fisik kalian. Kebanyakan Gen Z saat ini tuh cuman hanya pingin mempercantik diri, pingin penampilan bagus dan lain sebagainya. Tetapi kalian harus bisa mengasah pola pikir kalian, kesehatan tubuh kalian, dan juga dari segi postur tubuh kalian dan mindset kalian. Jadi nggak hanya depan saja cantik ataupun ganteng, tapi dalamnya juga harus pure, baik dari hati, pikiran, dan tingkah laku kita semuanya. Wih, Masya Allah, keren-keren banget. Terima kasih banyak Kang Dedek sudah menyempatkan di program Sarmada kali ini. Semoga Kang Dedek juga semakin sukses. Amin, ya Allah. Teteh dan juga ya, sehat semoga selalu. sukses. Amin, Teman-teman amin. Oke, sekian untuk program Sarmada kali ini. Terima kasih banyak. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.